Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widiatmoko Adi Putranto, SSMLIM selaku dosen penguji pertama. Yang terhormat Ibu Indah Novitasari, SIIPMA selaku dosen penguji kedua, sekaligus dosen pembimbing tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Algina Sylvia dengan nomor induk mahasiswa 17-41865-SV-12792, mahasiswi program studi kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengolahan Arsip Teraan Daktiloskopi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Latar belakang pada tugas akhir ini yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta perseorangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas definisi arsip pada peraturan tersebut, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disebut dengan Ditjen AHU merupakan salah satu unit kerja eselon 1 Kemenkumham RI yang menciptakan dan menerima berbagai jenis arsip dari hasil kegiatan internal maupun eksternal organisasi, juga sebagai bukti akuntabilitas kinerja Ditjen AHU. Sebagian besar arsip yang tersimpan pada Ditjen AHU ini memiliki nilai penting dan juga dapat dilayankan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan administrasi hukum atau dalam urusan hukum, seperti arsip teraan daktiloskopi, arsip gerasi, arsip pendirian PT, arsip kewarganegaraan, dan juga arsip lainnya. Pada tugas akhir ini saya memfokuskan pada arsip teraan daktiloskopi pada Ditjen AHU. Arsip tersebut dikelola oleh Subdirektorat Daktiloskopi Direktorat Pidana. Arsip tersebut dianggap unik dan jarang ditemukan di instansi maupun lembaga yang ada di Indonesia. Keunikan yang dapat dilihat dari arsip tersebut memiliki informasi terkait identitas seseorang melalui sidik jarinya. Arsip tersebut dapat digunakan dalam urusan hukum maupun administrasi sebagai alat bukti yang sah. Kemudian arsip tersebut pun dapat digunakan meskipun seseorang telah meninggal atau hilang ingatan. Seseorang yang dimaksud adalah yang memiliki sidik jarinya, dan juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan arsip tersebut seperti dalam urusan ahli waris, kriminal, maupun yang lainnya. Dilihat dari kepentingan arsip tersebut, maka arsip teraan daktiloskopi ini memerlukan pengolahan yang sesuai dengan standar kearsipan atau dengan cara pengolahan yang tepat dan baik guna menjaga informasi yang ada dalam arsip tersebut. Pada tugas akhir ini, saya memiliki 3 rumusan masalah. Di antaranya, mengapa arsip teraan daktiloskopi penting bagi Ditjen AHU? Kemudian, bagaimana prosedur pengolahan arsip teraan daktiloskopi di Ditjen AHU? Dan yang terakhir adalah, apakah pengolahan arsip teraan daktiloskopi di Ditjen AHU sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia? Terdapat 3 tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam tugas akhir ini, di antaranya definisi dan pengolahan arsip. Menurut Sulistyo Basuki, pengolahan adalah metode dengan cakupan yang luas yang terdiri dari pencatatan akuisisi, penataan, deskripsi, dan preservasi arsip atau rekod. Kemudian tinjauan pustaka daktiloskopi. Menurut François Wekang, yang merupakan salah satu pejabat TNI Angkatan Darat, yang dikutip oleh Novi mengatakan bahwa daktiloskopi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu daktiloskopi represif yang digunakan dalam kasus tindak kriminal dan daktiloskopi preventif yang digunakan dalam urusan administrasi atau non-kriminal.
Dan yang terakhir adalah tinjauan pustaka prosedur pengolahan arsip teraan daktiloskopi. Menurut Permenkumham nomor 37 tahun 2016, diterangkan bahwa terdapat tahapan pendokumentasian atau pengolahan arsip teraan daktiloskopi yang meliputi pemberian nomor daktiloskopi pada arsip, kemudian memasukkan data teraan sidik jari ke dalam aplikasi daktiloskopi, kemudian menuliskan nama, identitas, dan rumusan sidik jari ke dalam kartu daktiloskopi, serta menyimpan arsip tersebut di ruang arsip daktiloskopi. Guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan latar belakang permasalahan, saya menggunakan 3 metode pengumpulan data. Di antaranya, observasi partisipatif yang dilakukan dengan cara mengamati dan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan pengolahan arsip teraan daktiloskopi di Subdirektorat Daktiloskopi Ditjen AHU Kemenkumham RI pada 6 Januari 2020 hingga 13 Maret 2020. Kemudian metode wawancara yang dilakukan bersama beberapa narasumber, di antaranya Ibu Sri Endah Melati SH, kemudian Bapak Bukhari SSOS, kemudian Bapak Farhan Permaki SH, Bapak Adi Ashari, dan Bapak Hans Daniel SSOS MM. Dan metode pustaka yang dilakukan untuk mencari informasi pendukung tugas akhir melalui perpustakaan dan online. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang disebut dengan Kemenkumham RI merupakan kementerian negara yang membidangi urusan hukum dan HAM di Indonesia, dipimpin oleh Menteri Yasona dengan masa jabatan 2019 hingga 2024, kemudian bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemenkumham RI memiliki 33 kantor wilayah di Indonesia. Terdapat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disebut dengan Ditjen AHU yang merupakan unit kerja eselon 1 dipimpin oleh direktur serta memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan pelaksanaan dan perumusan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Ditjen AHU ini terdapat Sekretariat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berperan sebagai unit kearsipan tingkat 2 bertanggung jawab atas kegiatan kearsipan pada lingkup Ditjen AHU. Asas pengorganisasian penyimpanan arsip pada Subdirektorat Daktiloskopi ini menganut asas kombinasi. Asas desentralisasi diterapkan bagi arsip aktif, sedangkan arsip inaktif dan arsip permanen menggunakan asas sentralisasi. Dalam lokasi penyimpanannya pun menggunakan on-site dan off-site. On-site berada pada ruang Subdirektorat Daktiloskopi dan berlaku bagi arsip aktif, sedangkan off-site berada pada record center Ditjen AHU dan berlaku bagi arsip inaktif serta arsip permanen. Terdapat 2 jenis arsip yang berada di Subdirektorat Daktiloskopi, yaitu jenis arsip substantif, arsip teraan daktiloskopi, dan arsip fasilitatif yang terdiri dari database arsip teraan daktiloskopi, arsip korespondensi, arsip perencanaan, kemudian notulensi rapat, laporan kinerja pegawai, dan laporan pertanggungjawaban. Dari kondisi arsip yang telah disebutkan, sebagian besar ini berkondisikan baik secara fisik maupun informasi dan masih dapat digunakan sebagai bahan referensi, alat bukti, dan lain-lainnya. Volume arsip yang mendominan pada subdirektorat tersebut ini yaitu arsip teraan daktiloskopi yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 5.000 arsip, sedangkan pada arsip korespondensi yaitu berjumlah 100 per tahunnya. Arsip teraan daktiloskopi yang dikelola dan disimpan oleh Subdirektorat Daktiloskopi Ditjen AHU Kemenkumham RI memang memiliki peran penting bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Pihak internal organisasi ini menggunakannya sebagai laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, kemudian layanan verifikasi. Layanan verifikasi yang dimaksud di sini bahwa Subdirektorat Daktiloskopi ini sudah sejak zaman pemerintah Belanda dijadikan sebagai pusat database sidik jari nasional. Nah, jadi ketika terdapat seseorang, organisasi maupun instansi yang memerlukan identitas seseorang guna keperluan, maka dapat memverifikasikannya langsung kepada Subdirektorat Daktiloskopi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai bukti sejarah Indonesia sebab Subdirektorat Daktiloskopi ini pernah mengolah dan menyimpan arsip milik tokoh-tokoh pada masa Hindia Belanda dan juga
tokoh-tokoh nasional Indonesia. Nah, sebelum arsip-arsip tersebut ini diserahkan kepada ANRI pada tahun 2015. Nah, kemudian bagi pihak eksternal, arsip tersebut berperan penting sebagai alat bukti yang sah dalam urusan hukum dan administrasi seseorang. Arsip teraan daktiloskopi Ditjen AHU merupakan arsip hasil dari kerjasama antara pihak Subdirektorat Daktiloskopi dengan pihak eksternal organisasi, diantaranya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, kemudian Pertamina, serta kantor wilayah Kemenkumham RI seperti kantor imigrasi, lapas, dan rutan. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara kedua pihak tersebut adalah pihak eksternal organisasi mengirimkan secara kolektif arsip teraan daktiloskopinya kepada Subdirektorat Daktiloskopi untuk dirumuskan sidik jarinya yang terdapat pada arsip tersebut. Nah, hingga saat ini yang masih berjalan kerjasamanya adalah TNI Angkatan Darat serta kantor wilayah Kemenkumham RI, lapas, dan rutan. Nah, kemudian sarana yang digunakan dalam pengolahan arsip teraan daktiloskopi diantaranya numerator, alat tulis kantor, kemudian ada laptop atau komputer, scanner dan fotokopi, printer, meja, tali rapia, serta troli barang. Nah, sebelum arsip tersebut diolah, arsip wajib dikelompokkan menjadi 25 arsip untuk ditentukan nomor agendanya oleh seksi data dan identifikasi sidik jari. Nah, sebelum diolah ya, kemudian digabungkan menjadi satu seri yang terdiri dari 25 nomor agenda atau sebanyak 625 arsip atau dapat disesuaikan dengan arsip yang datang. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum diolah pun arsip tersebut wajib dan harus dirumuskan terlebih dahulu oleh analis sidik jari. Nah, apabila arsipnya tidak dapat dirumuskan maka dilewatkan. Prosedur pengolahan arsip teraan daktiloskopi di Ditjen AHU diawali dengan pemberian nomor daktiloskopi pada arsip yang telah diisikan rumusan daktiloskopinya oleh analis sidik jari. Untuk melakukan pemberian nomor daktiloskopi ini diawali dengan membuka ikatan arsip sesuai dengan nomor urut agenda, kemudian dicap arsip tersebut menggunakan numerator guna memberikan nomor daktiloskopi, serta setelah selesai dalam pemberian nomor daktiloskopi maka arsip tersebut diikat kembali menggunakan tali rapia per nomor urut agenda, seperti itu. Nah, kemudian pada tahap penomoran daktiloskopi pun hanya berlaku pada satu lembar identitas seseorang. Contohnya TNI Angkatan Darat yaitu mengirimkan arsip prajuritnya dalam satu identitas terdiri dari 3 rangkap. Tapi dalam pemberian nomor daktiloskopi hanya berlaku pada rangkap pertama saja. Nah, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah scanning arsip. Scanning arsip ini dilakukan dengan cara membuka tali arsip sesuai dengan nomor urut agenda, kemudian memasukkan arsip sekaligus sesuai nomor urut agenda tersebut terdiri dari 25 arsip atau dapat disesuaikan ke dalam scanner guna dilakukan scanning. Nah, kemudian dilakukan scanning dan setelah dilakukan scanning maka arsip akan muncul di hasil scanning tersebut, yaitu untuk diedit apabila terdapat posisi hasil scanning yang tidak lurus. Nah, kemudian arsip disimpan ke dalam folder sesuai dengan nomor urut agenda, kemudian arsip diikat kembali. Nah, dalam melalui scanning arsip ini maka dapat diketahui jumlah sesungguhnya dalam satu nomor urut agenda. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan data teraan sidik jari ke dalam aplikasi daktiloskopi dengan menggunakan Microsoft Excel. Data yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut diantaranya nama, kemudian instansi pencipta, kemudian nomor daktiloskopi, rumusan daktiloskopi, dan hal lainnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penataan arsip di central file, yaitu yang dilakukan secara sementara sebelum arsip tersebut dipindahkan ke record center Ditjen AHU. Penataan arsip pun dilakukan berdasarkan urutan nomor agenda, kemudian diletakkan di meja. Kemudian tahapan terakhir adalah penyimpanan arsip teraan daktiloskopi ke record center terkait dengan berita acara dengan tanda tangan Kepala Dokumentasi dan Arsip Teraan dengan arsiparis
Ditjen AHU. Kemudian penyimpanan arsip pun menggunakan sistem tahun arsip tersebut diolah. Contohnya, ketika arsip tersebut diciptakan pada tahun 2005, namun pengolahan arsipnya yaitu pada tahun 2020, maka arsip tersebut akan disimpan sesuai dengan tahun pengolahannya yaitu 2020. Peraturan yang digunakan dalam pengolahan arsip teradaktiloskopi diantaranya Permenkumham nomor 37 tahun 2016, Permenkumham nomor 54 tahun 2016, Statsblad 1911 nomor 234, kemudian literatur yang berjudul Perkembangan daktiloskopi dan identifikasi serta tata cara pengambilan sidik jari yang baik dan benar. Kesimpulan dari tugas akhir ini bahwa arsip teradaktiloskopi memiliki peran penting bagi Ditjen AHU sebagai layanan verifikasi dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam urusan hukum dan administrasi seseorang. Namun, peran penting tersebut belum sepenuhnya disadari oleh pihak internal organisasi sebab minimnya sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip teradaktiloskopi. Kemudian dalam pengolahannya pun belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti pada pemindahan arsip atau penyimpanan arsip di Record Center dilakukan tidak sesuai dengan Permenkumham nomor 54 tahun 2016. Prosedur pun terdapat ketidaksesuaian, yaitu tidak dilakukannya penulisan nama, identitas, serta rumusan daktiloskopi seseorang ke dalam kartu daktiloskopi atau kartu kendali. Dan di Indonesia masih minimnya peraturan dan juga pedoman terkait pengolahan arsip teradaktiloskopi secara khusus. Saran yang dapat saya berikan antara lain, SDM pengelolaan arsip teradaktiloskopi mampu membuat pengaturan ataupun SOP terkait pengolahan arsip teradaktiloskopi. Kemudian pembungkusan arsip menggunakan kertas casing atau penataan ke dalam box arsip. Kemudian memberlakukan kembali penulisan nama, identitas, dan juga rumusan daktiloskopi pada kartu daktiloskopi atau kartu kendali. Kemudian melakukan pengolahan arsip teradaktiloskopi secara berlanjut. Kemudian menerima SDM dari latar belakang kearsipan dan juga SDM harus giat mengikuti kegiatan kearsipan di luar organisasi maupun di dalam organisasi seperti seminar kearsipan, diklat kearsipan, dan juga kegiatan kearsipan lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan yang terakhir adalah memenuhi sarana dan prasarana dalam kegiatan kearsipan teradaktiloskopi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.